engaging your customers for growing your business. Bagaimana bisnis Anda tumbuh bersama customer. Sudah sesuai? Tampilannya sama? Pak Fikri? Sama ya, baik. Saya akan perkenalkan Bapak Ibu sekalian. Nama saya Rian Priyo Hardi, monggo dipanggil Rian boleh, yang panggil Priyo jarang, apalagi Hardi ya. Yang enak yang mana, tapi makna dari ketiga suku kata ini ibu saya memberikannya luar biasa. Ternyata Rian itu sebuah nama tersendiri, Priyo itu laki-laki, Hardi sesungguh-sungguhnya. Jadi doa ibu saya supaya saya menjadi lelaki yang sesungguh-sungguhnya. Alhamdulillah baru 2 hari ini ya. Salah satu bukti otentik bahwa saya laki-laki. Ngoten nggih Pak Fikri nggih? Iya, nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Roaming ya. Roaming ya Pak ya. Saya aktivitas sehari-hari Pak sebagai Fikri dari professional Palembang, trainer. Mas. Oh, dari Palembang. Pempeknya kalau gitu Pak. Di daerah mana Pak? Jakabaring Pak? Jauh kalau Palembangnya? di Oh, daerah jauh ya. Daerah mana namanya Pak Fikri? dekat kantor Polda, masih daerah pusat kota, Kemuning, Pak. Kemuning ya, masih daerah pusat kota ya. Tapi di sana tetap panas ya Pak ya? Iya. Nggak kalah panas Pak sama Sidoarjo Surabaya Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, aktivitas saya sebagai professional trainer, NLP practitioner, hipnoterapi dan juga outbound practitioner. Aktivitas saya sehari-hari sekarang juga merambah ke gara-gara semangatnya Mas Habibie, saya juga ikut-ikut belajar banyak hal terkait dengan startup kuliner secara online. Jadi ini Instagram saya, Facebook, handphone number WA, dan juga email. Jadi Bapak Ibu sekalian, sangat terbuka kita untuk bersilaturahmi ke depannya. Siapa tahu kita bersinergi, katanya kalau silaturahmi memperpanjang umur dan melancarkan rezeki. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman bekerja saya. Sampai saat ini saya masih sebagai selain professional trainer independen di Amazing Personality Plus, saya juga associate trainer di beberapa lembaga pengembangan sumber daya manusia, ada Sinergi Corpora Indonesia, sama dengan Mas Habibie saya juga associate di sana. Lalu di Tips Indonesia, Coaching Consulting and Training, mungkin ada yang kenal nama Pak Askan Setiabudi, dan saya juga associate di Tips Indonesia. Lalu agak lama bergerak di bidang perbankan dan juga insurance, terakhir sebagai regional trainer di insurance salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, khususnya di bidang insurance ya, dan pernah juga di Perum Perhutani. Beberapa aktivitas kegiatan certified saya sampai detik ini juga pengennya terus belajar, termasuk malam ini sebenarnya saya bukan mengajari, tapi lebih tepatnya saya menemani belajar sama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, karena sifatnya ini adalah sharing, ya, sifatnya ini sharing, memfasilitasi. Hari ini kita lebih banyak 2 arah, Bapak Ibu sekalian siap untuk 2 arah, kita study case, sekalian nanti kita coba untuk mencari formula, kira-kira Bapak Ibu sekalian ada masalah apa. Kira-kira setuju Bapak Ibu sekalian ya dengan seperti itu? Pak Fikri, gimana Pak Fikri? Ya, setuju Mas. Siap ya? Ya. Siap ya. Bu Ida, mau interaksi 2 arah, siap ya Bu Ida? Insya Allah siap. Insya Allah siap, baik. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, beberapa aktivitas saya terdahulu ketika saya masih berada di dunia lembaga keuangan maupun asuransi. Ini beberapa klien partner yang pernah sedang dan alhamdulillah masih terus berjalan, yang sama-sama bertumbuh dan belajar sama-sama untuk pengembangan sumber daya manusia maupun tim. Ya. Ini beberapa achievement kegiatan saya zaman dulu, kurang lebih 15 kg yang lalu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan ukuran saya 15 kg dari foto ya, lebih 15 kg daripada foto. Ini beberapa aktivitas in-house training saya ketika di PJB, PLN, beberapa klien ada ExxonMobil,
dan juga beberapa pemerintah daerah maupun dinas, termasuk juga para UMKM yang sekarang ini sedang berjuang luar biasa untuk bisa survive dan keluar dalam kondisi krisis. Ya, Bapak Ibu sekalian, siap ya? Set your best version of your personality. Saya sebelumnya mau tanya dulu, Bapak Ibu sekalian pegang gadget ya sekarang ini ya? Pegang gadget ya. Nah, semuanya masuk ke... Bentar, saya munculkan dulu. Masuk ke menti.com. Menti.com. www.menti.com. www.menti.com. Semuanya masuk ke browser. Silakan. www.menti.com. Silakan Pak Yudis, Pak Ari, Pak Fikri, Mas Alvan, semuanya masuk ke www.menti.com. Pak Hasan Mukti juga boleh, iya. Bu Khalifa, Mas Kiwit, Bu Rosmida, Bu Ida, Mas Ade. Sudah masuk ke menti.com? MENTI. Nah, kodenya 624366. 624366. 624366. 6366. Oke. Sudah masuk, Bu? Di situ ada pertanyaan, muncul ada pertanyaan. Apa harapan Anda mengikuti materi sesi malam ini tentang customer engagement atau hubungannya terkait dengan loyalitas pelanggan nanti ya. Biar pelanggan itu lengket kayak perangko. Silakan, di situ ada 3 isian, diisi masing-masing satu. Harapan Anda apa? Harapan keduanya apa? Harapan ketiganya apa? Kata-kata pendek juga boleh, nggak perlu kalimat. Kata-kata pendek juga boleh. 2-3 kata boleh. Monggo, silakan diketik di situ. Masuk ke menti.com. Kodenya 624366. Pak Fikri bisa, Pak Fikri? Ini lagi dicoba, Pak. Bisa, sudah masuk. Dicoba ya. Sudah masuk. Mas Yudis, gimana Mas Yudis? Sudah masuk Mas Yudis? Masih proses. Masih proses. Bu Ida, gimana Bu Ida? Mas Alvan, bisa Mas Alvan? Bisa, lagi ngisi nih, Mas. Ngisi, Mas. Oke, siap. Pak Hasan Mukti, gimana? Bisa masuk Pak Hasan? Pun. Ye. Sudah biasa pakai menti. Menjalin silaturahmi, mendapatkan customer yang loyal, wah, membangun bisnis yang kuat, wah, luar biasa ya, luar biasa. Bangun bisnis yang kuat, pelanggan yang banyak, dijual apapun beli, luar biasa ya. Hati-hati, jangan jual diri, Pak. Bu, jualan laris, membangun bisnis yang kuat, menjalin silaturahmi, dikenal banyak orang, banyak pelanggan, repeat order. Nah, ini repeat order, ya, luar biasa ya. Customer loyal, tahu ilmunya, ya betul, lebih maju usahanya, jualan laris. Apalagi nih, pelanggan jadi teman, atau temannya jadi pelanggan. Dua-duanya ya. Pelanggan puas dengan produk, yes, betul. Bisnis besar dijual apapun beli, oh yang tadi ya. Menaikkan omset profit, nah betul, macam-macam nih, banyak sekali ya. Semuanya, oke. Paham jualan online, tambah ilmu jualan online, bisa jalin silaturahmi.
Sudah semua seperti ini ya ini ya? Sudah ngisi semuanya ya? Oke, sekarang pertanyaan yang kedua Bapak Ibu sekalian. Oke, harapannya luar biasa semuanya. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat. Oh, masih ada lagi ya mau ngisi ya, menambahkan sisi positif. Wah, luar biasa ya. Hubungan yang berlanjut. Yes, betul. Hubungan yang berlanjut. Traffic jadi pelanggan. Oke. Baik. Menambah sisi positif terjadi repeat order. Jualan laris, saling memberi manfaat. Oke, tampaknya sudah semuanya. Sudah 10 orang yang mengisi ya, sudah 10 orang. Hari ini kita berapa orang Mas Habibi? Yang join Mas Habibi? Berapa orang? Ada 13 orang. 13 orang termasuk kita ya Mas ya? Ya. Oke, berarti ada satu lagi ini yang belum ngisi. Oke, 10 orang sudah mengisi. Oke, sepertinya sudah ngisi semuanya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, nggih. Apa tantangan yang Anda hadapi agar pelanggan loyal kepada Anda? Nah, tantangan Bapak Ibu sekalian apa nih? Tantangan Bapak Ibu untuk menjadikan pelanggan ini loyal kepada Anda. Apa nih tantangannya kira-kira Bapak Ibu sekalian? Yes, apa? Monggo silakan diisi. Silakan diisi. Mas, kodenya tadi apa? Kenapa, Bu? Kode Oh, 624366. 624366. Ya. 624366. Komunikasi, kedisiplinan, kesabaran. Yes, betul. Iya. Ada satu orang yang ngisi. Terima kasih. Luar biasa komunikasi. Ternyata jadi kunci. Tantangan yang selama ini dihadapi ya. Oke. Kedisiplinan. Juga kesabaran. Tantangan apa yang Bapak Ibu sekalian hadapi agar pelanggan loyal kepada Anda? Jadi kalau Bu Ida sudah dimentori sama ahlinya nih Pak Suwanto nih, gimana caranya loyal kepada kita ya. Care, melayani, oke, komunikasi intens, kesabaran, pelayanan yang baik, ya, betul, sip, humble, oke, humble, komunikasi, melayani, komunikasi, tutur kata atau bahasa, kedisiplinan, komunikasi yang baik, ya, keberanian, ya. Nah ini menarik juga, sistem yang baik, nah penting ternyata ya, sistem yang baik itu ternyata menjadi tantangan tersendiri untuk membuat Bapak Ibu sekalian pelanggan-pelanggan menjadi loyal kepada Anda ya. Ada 5 orang yang mengisi, yes silakan. Kedisiplinan, pelayanan yang baik, kesabaran, komunikasi yang baik. Betul, saya setuju sekali. Kesabaran, oh semakin besar kayaknya. Kalau tulisannya kesabaran semakin besar, berarti yang ngisi lebih dari satu, lebih banyak daripada yang lain ya. Fast respon, tanggap ya, betul sekali. Oke, komunikasi intens, yes. Oke, keterbatasan ilmu, wah ini pasnya malam ini ya. Pelayanan prima, betul. Saling mendoakan, sistem yang baik. Oke, yang tadi kesabaran tetap yang paling besar ya. Tampaknya yang menulis kesabaran lebih banyak daripada kata-kata yang lain, bahasa yang baik. Ya, yes, bahasa yang baik, beribadah yang baik. Masih 8 orang, ada lagi yang belum mengisi, silakan. Share sedekah, wow, keren. Share sedekah, yes. Betul sekali. Ya, siapa lagi yang mau mengisi, silakan, monggo. Masih 8 orang. Ketika orang lagi mungkin bisa mengisi, melengkapi kata-kata yang bisa kita insight-kan sama-sama ya. Oke, ada lagi nih yang ngisi. Kualitas produk, betul. Yes, komplain konsumen ya. Komplain konsumen, komunikasi, oke, kualitas produk. Share sedekah, sabar. Baik, terima kasih luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini
tampaknya kita sudah satu frekuensi bahwa kita punya keinginan output untuk sama. Oh, ada lagi yang ngisi tadi ya, 11 orang. Membuat mereka percaya. Ah, keren banget ya. Betul sekali. Mendapat pelanggan baru. Iya, 11 orang semuanya. Terima kasih. Boleh kita tepuk tangan virtual saja Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisi. Terima kasih banyak. Kita masuk ke materinya ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat di screen saya, sudah bergantikah gambarnya helikopter? Ada orang bawa kamera, ya. Ada orang bawa kamera. Ini sebuah kondisi ya atau kegiatan, situasi kegiatan di mana orang tersebut mengambil gambar atau video ya melalui udara. Jadi bisa dibayangkan ya betapa bahayanya si kameramen ini mengambil gambar dari udara dengan helikopter terbuka pintunya ya. Tentunya selain kameramennya sendiri, pilotnya ini juga harus jago ya. Bisa dibayangkan ya yang dikeluarkan untuk melakukan liputan seperti ini ya, ini gambar diambil tahun 2009 di sebuah negara, di sebuah bagian negara di Amerika Serikat ya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat berapa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan liputan seperti ini ya. Nyewa helikopternya, bayarin pilotnya, aftur bahan bakarnya helikopter. Belum lagi kameramennya ini cari yang paling handal, mental kuat, lihai ya, dan juga pemberani gitu kan ya. Itu pasti mahal sekali. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 10 tahun kemudian helikopter ya, persewaan helikopter. Lalu karir sebagai seorang pilot ya, profesi sebagai pilot dan juga profesi sebagai kameramen yang punya mental baja, pemberani untuk melakukan liputan di atas udara, itu digantikan hanya sebuah alat yang namanya drone ya. Dari miliaran ini diganti menjadi jutaan saja, belasan juta ya. Drone dengan kualitas yang luar biasa itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 juta drone. Bapak Ibu sekalian, pesan apa dari gambar ini yang bisa kita ambil? Jadi yang pesan yang pertama adalah apapun di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang abadi. Yang abadi cuma perubahan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasanya Bapak Ibu sekalian mengikuti rangkaian training dengan Mas Habibie, dengan Mas Tino. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri untuk berubah. Ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan virtual saja ya kepada Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa salunnya. Semoga perjalanan ini menjadi salah satu episode terbaik untuk kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka yuk kita mulai dulu ya, menggeser paradigma kita terhadap sebuah perubahan. Oke. Boleh sambil di chat ya, Bapak Ibu sekalian, sambil di chat. Apa menurut pandangan Bapak Ibu sekalian perbedaan dari kedua gambar kanan dan kiri ini? Silakan sambil di chat, sambil di chat. Di chat. Nah, ininya apa? Perbedaannya apa? Ya. Perbedaannya apa? Silakan sambil di chat. Monggo. Apa perbedaannya ya antara fixed mindset atau growth mindset? Oke. Atau kita nyalakan mikrofonnya, boleh? Ada yang sudah ngechat belum? Oke. Tetap dan berkembang. Oke, Bu Suta, tetap dan berkembang. Fixed mindset tetap, growth mindset berkembang. Kiri sulit berubah, tertutup. Oke. Saya Bu Ida tidak bisa berkembang, bisa berkembang. Ya. Nah, tadi kanan sebaliknya. Terpola dan bertumbuh. Baik. Jalan di tempat dan berkembang. Ya. Ada lagi, Mas Alvan tidak mau berkembang dan sebaliknya. Yes.
tidak mau berkembang, dan sebaliknya. Nah, ini Mas Adi, panjang. Fix, sebuah pola pikir yang sudah atau wajib ada di setiap orang. Growth, pola pikir yang mulai kecil dan terus tumbuh dengan pengetahuan. Baik, luar biasa semuanya. Atensinya, ada lagi yang mungkin mau ngisi? Silahkan. Ada lagi? Ya, sambil ngisi ya, teman-teman yang lain. Salah satu contoh fixed mindset adalah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kondisi ini bukan berbicara tentang baik dan buruk, salah dan benar, bukan. Ya, tapi kondisi fixed mindset dan growth mindset ini, ya, fokusnya adalah mana yang paling efektif dalam kondisi sekarang, sesuai dengan tujuan dan goals teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh gini, oke, kalau kita bicara tentang fixed mindset, salah satu indikator ya, kita bicara yang negatifnya dulu. Fixed mindset adalah, ya saya ini punya kemampuannya, memang ya jualan produk-produk yang besar, partainya banyak, nggak yang kecil-kecil gitu ya. Satu contoh tadi, kalau dilihat dari sisi negatif, ya kita melihatnya bahwa oh dia nggak mau jualan barang-barang yang lain, gitu ya. Padahal jualan barang-barang yang lain bisa jadi duit sekarang. Sementara kalau jualan yang besar-besar, gitu kan ya, jualan yang besar-besar, sekarang ini nggak semua orang punya kemampuan untuk membeli. Ya, kita melihatnya dari negatifnya ke situ ya. Tapi ketika kita melihat dari sisi positif, lihat dari sisi positifnya, ya, adalah ketika dia jualan yang besar-besar, ya, dia ini sebenarnya bisa, ya, bisa bukan dialihfungsikan, tapi disinergikan, ya, untuk menjembatani bagaimana dia bisa melobi orang-orang yang punya investor, punya dana besar, ya, yang membutuhkan, gitu. Dia bisa meyakinkan, dia punya database kuat, gitu. Itu positifnya. Makanya bukan benar atau salah, ya, bukan baik atau buruk, tapi mana yang paling efektif dalam kondisi sekarang, ya. Sebaliknya di sisi growth mindset, apapun yang menjadi kondisi sekarang ini, salah satu indikatornya adalah bagian dari pembelajaran, bagian dari tumbuhnya dia, bagian dari kesuksesan dia, gitu kan ya. Waduh, saya harus kelas setiap malam nih selama 6 hari ya, selama 6 hari, jam 8 sampai jam setengah 10, kadang-kadang molor sampai jam 10 ya, gitu ya. Nggak apa-apa, ini bagian dari saya mendapatkan insight baru untuk saya berubah. Nah, itu salah satu indikator growth. Menurut Bu Khalifah, fixed mindset, cara berpikir statis. Growth mindset, percaya mempunyai kemampuan dan keturunan dan dikembangkan dengan belajar. Semuanya keren, luar biasa. Teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman punya tujuan apa? Ya, karena bisa jadi fixed mindset dibutuhkan dalam kondisi konteks-konteks tertentu, gitu kan, untuk mengkritisi, untuk menganalisa risikonya, tetap kita harus menggunakan fixed mindset, ya. Combine keduanya, tapi kapan menggunakannya, Bapak Ibu sekalian akan nanti paham dan bagaimana menyesuaikan. Kita lewati dulu ya, lanjutkan. Oke, saya kutip dari kata-katanya Jim Rohn ya. Jim Rohn ini tokoh yang legendaris, kalau nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat di Google. Salah satu quotes yang saya suka adalah, kalau misalnya kita itu nggak merubah apa yang kita lakukan sekarang, besoknya kita itu kayak kemarin-kemarin gitu, nggak ada perubahan gitu ya. Kalau kita sekarang jualan online-nya itu hanya lewat story saja gitu kan ya, ya yang hasil yang kita dapatkan ya kayak kemarin-kemarin gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian langkah yang tepat untuk kita semua berubah. Saya merasakan di batch 1 itu ada satu peserta juga namanya Bu Yani, mungkin Mas Tino dan Mas Habibie sudah cerita, itu luar biasa omsetnya ya. Dan saya secara pribadi juga merasakan bagaimana pola pikir saya terhadap pola berbisnis melalui online ya. Ini luar biasa momennya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada pedagang dan pengusaha. Sekarang Bapak Ibu sekalian, yuk
kita kupas dulu ya, kita kupas dulu. Maksudnya mindset pedagang, maksudnya mindset pengusaha itu apa? Biar kita nanti nggak salah arah nih Bapak-Ibu sekalian ya. Biar kita tahu, oh yang saya lakukan selama ini sebenarnya konsepnya konsep pedagang ya, konsep jualan ya. Oh, yang saya lakukan itu ternyata selama ini sudah ada nuansa pengusahanya loh. Sudah berbicara tentang bisnis loh, gitu ya. Oke. Saya bikin perbedaan seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, ada 5 hal ya. 5 hal. Bentar, saya geser dulu. Ya. Perencanaan cara memandangkan konsumen, cara mendapatkan uang, sistem kerja, dan kebutuhan waktu. Yuk kita cek sama-sama. Kalau pedagang, Bapak-Ibu sekalian, dalam merencanakan ya, yang penting laku seneng, ya. Yang penting dagangannya sudah terjual, dia udah suka, gitu kan ya. Masalah nanti pemantauan keuntungannya, ya yang penting tadi buat belanjanya berapa, dijualnya berapa, sama buat operasional selesai, udah ya, nggak terlalu detail-detail amat lah, gitu ya. Sementara kalau pengusaha bicara perencanaan, itu diklasifikasikan juga. Jangka pendek gimana, jangka menengah gimana, dan jangka jangka panjangnya gimana Bapak Ibu sekalian. Nanti ada satu sharing ketika saya waktu dulu di perbankan, bagaimana saya mengikuti arahan dari salah satu mentor gitu kan ya. Saya bisa melejitkan portofolio salah satu customer saya itu lebih dari 500% gitu ya. Lalu yang kedua, cara memandang konsumen. Nah, kalau pedagang, orang yang membeli itu adalah orang yang memberikan kita cuan, ya, yang memberikan kita uang, penghidupan, ya, konsumen. Ya konsumen, maka sama dengan rezeki, gitu ya. Rezeki dalam artian uang kali ini, ya. Kalau pengusaha melihatnya, ya, bukan cuman masalah uang, tapi berbicara tentang bagaimana ini hubungan berlangsung lebih lama, ya. Kualitas hubungan itu semakin lama semakin naik kualitasnya. Maka ini bagian dari aset. Jadi memandang konsumen kalau pengusaha itu bagian dari aset. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian hari ini malam ini kita nanti akan kupas. Bapak Ibu sekalian selama ini seperti apa cara menghandle, memandang ya, melakukan koneksi hubungan dengan konsumen ini ya. Nanti sedikit ada sharing. Saya belajar dari nol kemarin waktu dengan Mas Habibie ya, dengan Mas Habibie dan Mas Dino terkait dengan startup kuliner secara online gitu kan. Tapi cara penerapannya Bapak Ibu sekalian itu tidak sekedar jualan online saja, apalagi dengan customer. Kenapa bisa jualan kayak Bu Yani, bisa jualan lebih dari bahkan omsetnya bisa menembus 5 juta per hari gitu ya. Ada yang ingin Bapak Ibu sekalian? Pak Fikri mau Pak omset 5 juta per hari Pak? Mau, Pak. Mau. Mas Afan mau ya? Mau. Oke, nanti sharing dulu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sambil ngetik di chat boleh ya, sambil ngetik di chat boleh. Setelah slide yang ini, Bapak Ibu sekalian usahanya apa dan sudah berlangsung berapa lama ya, atau produknya apa dan sudah berlangsung berapa lama. Oke ya. Tapi saya lanjutkan dulu 3 cara mendapatkan uang. Nah, cara mendapatkan uangnya kalau pedagang itu ya harian ya. Pokoknya tiap hari harus jualan. Kalau tiap hari nggak jualan, 1 hari saja maka nggak ada uang masuk. Itu konsep pedagang, konsep jualan, ya, bukan konsep pengusaha, bukan konsep berbisnis. Tapi kalau konsepnya pengusaha atau konsepnya berbisnis, Bapak Ibu sekalian, maka yang dilakukan tadi adalah membangun aset supaya ini ya bisa terus tumbuh. Apanya? Asetnya. Karena aset akan linear, akan berhubungan langsung itu dengan kondisi bisnis, gitu ya. Nah ini mindset yang ketiga. Yang keempatnya sistem kerja. Sistem kerjanya kalau pedagang ini aktivitasnya masih ada kaitan bahkan ketergantungan terhadap dirinya. Maka ketidakadilan dirinya dalam bisnisnya, dalam dagangannya, dalam proses dia bertransaksi itu bisa mengganggu pendapatannya dia, bisa mengganggu siklus bisnisnya dia, gitu ya, siklus usahanya dia. Sementara mindset pengusaha atau bisnis ya, pengusaha tidak menjadikan sendiri, tapi memiliki tim, ya, memiliki tim.
Saya juga pelan-pelan mulai belajar dari Mas Habibie dan Mas Dino bagaimana mulai menyusun tim untuk fokus ke online gitu ya, fokus ke online. Ternyata step-stepnya luar biasa, challenge-nya, dan itu sangat menantang buat saya, sangat menantang. Semoga kita nanti bisa bersinergi dan Bapak Ibu sekalian pasti bisa ya. 5, kebutuhan waktu yang banyak menjalankan usaha. Iya jelas, karena saya teringat teman saya itu punya kedainya itu ada warung ya, warung makan kecil gitu. Ada 3 titik ya, ada 3 titik. Tiap hari itu dia harus ke pasar, dia harus memastikan bahan-bahan bakunya juga diantar dengan tepat waktu, kualitas yang baik, harganya cari yang murah, masih seperti itu gitu ya. Beberapa hari yang lalu kita banyak diskusi, wah seru sekali diskusinya, akhirnya dia mulai tergerak, iya saya nggak boleh kayak gini nih, gitu kan. Saya nggak boleh kayak gini nih, harus berubah nih, gitu ya. Nah, hari ini tadi saya lihat teman saya itu sudah mulai tidak belanja ke pasar. Dia mempercayakan kepada timnya dan pasangannya untuk mengaturnya, itu pelan-pelan. Lompatan yang luar biasa. Yang kelima, kebutuhan waktu untuk pengusaha, waktunya dimiliki habis untuk membangun relasi di mana-mana. Jadi bukan menjalankan usaha, tapi menjalin relasi, membangun aset ya. Baik. Sambil chat boleh Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian punya produk apa dan sudah berjalan berapa lama. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan boleh di chat dulu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian punya produk apa ya? Atau usaha Bapak Ibu sekalian apa dan sudah berjalan berapa lama ya? Sudah berjalan berapa lama? Monggo silakan. Saya berikan kesempatan untuk chat dulu ya. Silakan. Silakan diketik di chat usaha Bapak Ibu sekalian atau Bapak Ibu sekalian punya produk apa, teman-teman punya produk apa, sudah berjalan berapa lama ya. Rujak cireng frozen food 1 minggu Bu Suta. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Suta. Mas Kiwit belum ada. Oke, belum ada. Sambil catat ya, Bu Suta. Oke, rujak cireng. Belum ada. Pak Fikri baru mau belajar jualan, sekarang profesi masih sebagai ojol. Oke, Pak Fikri mau jualan tanpa mau usaha tanpa modal, Pak Fikri? Mau, Pak? Ya, Pak ya. Baik, Pak, saya memulai bisnis, diversifikasi bisnis startup kuliner online itu tanpa modal, Pak. Tanpa modal. Alhamdulillah omset bulanannya tembus angka 10 juta dalam waktu sebulan, Pak. Hanya dengan melalui WA nih, belum yang lewat Facebook, Pak. Pak Fikri pasti bisa juga melakukannya, Pak. Nanti kita kupas sedikit ya, Pak ya. Ya gimana? Ya, Pak. Yes, Pas Alvan, case HP custom baru mulai. Baik, Bu Khalifa, OSP, Nutrilemon, Skincare. Wah, ini luar biasa ini, Bu Khalifa. Oke. Pak Hasan Mukti, herbal kolagen halal untuk penyakit degeneratif di atas 1 tahun. Simple wah. Angkringan Winan, Budina, offline outlet 4 tahun dan online 2 bulan. Produk makanan. Oke. Berarti online dikirim dalam bentuk matang atau gimana, Budina? Halo, Budina, bisa diaktifkan mungkin? Ya, Pak. Sorry, keterusan pakai chat. Ini yang dikirim Ibu posisi dalam kemasan matang atau frozen atau seperti apa, Bu? Enggak, itu dalam kemasan matang. Jadi olahan makanan yang kita bikin pakai bumbu khasnya angkringan juga kita kemas pakai botol, pakai pot sama pakai mangkok yang biasa pakai mangkok salad itu. Jadi ada beberapa macam ukuran seperti itu, Pak. Bu Dina di Nganjuk tadi ya? Apanya? Iya, Bu Dina Nganjuk ya, Bu ya? Bukan, kalau saya asli Jombang, tapi posisi sekarang domisili di Bogor, Pak. Maaf, Bogor tadi yang Nganjuk siapa ya? Mohon maaf saya lupa tadi. Yang Nganjuk siapa tadi, Bu ya? Saya, Pak. Rusmida, Pak. Oh, Bu Rusmida, ngapunten. Yang muncul di layar. Oh, Bu Dina. Oke.
Bogor ya Bu ya. Bogornya mana Bu Dina? Tepatnya di Cilengsi, Pak. Jadi perbatasan antara Cibubur, Bekasi, sama Bogor itu sendiri. Mekarsari dong. Betul, dekat Iya, itu iya, dari iya, situ. Iya, iya, pernah. Hampir, Pak, kalau sini, Pak. Siap Bu. Sama teman-teman semua. Iya, amin, amin, amin. Mas Ade Indra Cahyuda belum punya produk, dulu ikut dropship sepatu bekas online. Kendalanya bayar kadang nggak percaya, soalnya saya cuma jual gambar, jadi dikira goib. Nih Bu, ya baik-baik, luar biasa. Oke, keren-keren. Produk HPAI dan Nuskin ya, Bu Rosmidah ya. Iya, iya. Saya baru dikontak kemarin itu sama trainer akademinya Nuskin Jakarta, namanya Pak Roy. Iya. Akademi. Oh, pernah dilatih juga dengan Pak Roy, Bu? Pak Roy asli orang Kediri itu. Iya, iya, G. Hasil orang Kediri, G. Keren Oh, banget. G. Idola saya. Iya. Ini seminggu terakhir saya sering kontak-kontakan ini, Bu Rosmida. Dengan Pak Roy, gitu. Sering ke Malang, gitu. Baik, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Usahanya ada yang masih belum punya produk, mungkin dengan ini mulai berani menentukan. Mas Kiwit di mana tadi Mas lokasinya Mas? Mas Kiwit lokasi di mana Ya, Mas saya Kiwit? di Tangerang, Mas. Tangerang ya? Iya, Tangerangnya mana Mas Kiwit? di Karawaci. Oh, Karawaci. Iya. Oke, Karawaci ya. Belum ada atau sebenarnya ada tapi belum di-launch sama Mas Kiwit? Ini sebenarnya teman saya kan apa ya? Dia punya parfum laundry, pokoknya segala macam yang urusan dengan laundry itu punya, sampo mobil juga punya. Tapi saya Oke, baik. belum ketemu aja. Ntar kita udah kontak-kontakan. Jadi Oke. saya mengikuti ini, ntar gimana Pak? Oke, jadi gini, Mas Kiwit, lalu Pak tadi mana ya? Sebentar, Pak Fikri ya, yang belum ada produk. Seolah-olah kira-kira sudah mulai ada bayangan satu produk dulu malam ini, karena kita mau mencoba untuk bersimulasi nanti, berkomunikasi dengan customer itu seperti apa ya, apalagi melalui online gitu ya. Bayangkan satu produk saja, Mas Kiwit boleh pilih produk apa, mungkin yang sudah terbayang itu parfum laundry gitu ya, boleh, nggak ada masalah ya, apapun itu. Pak Fikri juga boleh Pak, kira-kira Bapak ada bayangan produk apa ya Pak Fikri ya? Kemarin udah list produk sirup Pak. Sirup jeruk. Sirup, oke. Sirupnya Bapak kirim ya Mbak ya, bukan jualan offline atau online Pak? Baru ketemu yang jualan online. Kebetulan dia lagi nyari reseller. Oke. Sirupnya apa Pak? Sirup jeruk kah? Sirup jeruk kalamansi itu Pak, yang jeruk kecil-kecil gitu. Oke. Berarti itu apa namanya khas ya ininya ya, nggak semua apa namanya kota atau ini punya ya. Oke, Bu Ida, Teh Cinco 3 tahun offline. Nasi sambal jenong, cookies, banyak Bu Ida, luar biasa memang. Aneka kue basah dan frozen food, baru mencoba untuk online. Bu, nasi sambal jenongnya tuh kayak gimana tuh Bu? Kok saya penasaran. Nasi sambal jenong itu nasi lalapan sih Mas sebenarnya. Dengan aneka lauk pauk, cuman bedanya kan kita pakai setiap porsinya itu kita pasti ada 2 sambal gitu loh. Sambal hijau sama sambal jenong sendiri. Terus nanti ada tambahan tempe oreknya gitu. Itu pasti itu sudah. Aduh. Nah, kalau untuk lauknya sendiri milih. Lapar ya, Bu, ya. Ini di mana Bu Ida? Kalau dulu saya punya warung di daerah Unitris itu loh Mas. Sekarang warungnya warungnya sekarang saya tutup, saya ganti kafe Mas. Join sama teman. Kafe Bu? Nama kafenya apa Bu? Kafe Jemblung Cafe. Oh itu jenengnya. Mungkin kalau Mas Rian ngelewatin mau ke Unitri itu pojokan di perumahan. Iya. Nah itu. Ini saya ini online ya dari kantornya Tips Indonesia.
Jadi tinggal melangkah dari Jemblung itu, Bu, kafe Jemblung itu kurang lebih sekitar 50 langkah, Bu. 50 langkah gitu. dari kafenya jenengan, Bu. Ya Tapi Allah, nggak pernah kalau mampir ke gitu ya, Bu, Jenong ya. ya sebelumnya, Mas? Pernah saya, Bu. Pernah. Makanya saya tanya, Jenong loh, kayak pernah sama. Oh, gitu ya, Bu. Ya, gini. Iya. Baik. Siap. Sekarang untuk Oke, sambal luar jenongnya biasa. sendiri saya cuma terima pesanan aja. Iya. Jadi partai banyak atau bisa bijian, Bu? Biasanya sih untuk acara-acara sih, Mas. Acara-acara, nggih. Baik. Siap, semoga nanti di acara itu ada saya ya, Bu, ya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bikin produknya masing-masing, nanti kita akan coba langsung praktekkan, nggih. Siap, nggih? Kita praktekkan bagaimana berkomunikasi dengan customer, dengan klien, dengan pelanggan Bapak Ibu sekalian, melalui online maupun offline. Nah, tapi kita fokusnya nanti ke online. Saya sampaikan dulu salah satu 30 prediksi dari ini 4 tokoh Yuswo Hadi, Farid Fathahillah, Amanda Rahmaniar, dan Isti Hanifah ini membuat sebuah e-book ya terkait dengan consumer behavior di era new normal after COVID. Ini luar biasa sebagai rincian kita, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman pernah lihat ini sebelumnya ya, atau bagi yang belum lihat, saya mau sharing. Jadi yang pertama ada perubahan mega shifting atau perubahan besar-besaran dari pola konsumer ya. Setelah saat dan nantinya gitu kan dalam kondisi COVID-19 ini. Yang pertama adalah stay at home lifestyle. Jadi gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas playing, kerja, tinggal, hanya social distancing. Meskipun sekarang new normal, tapi aktivitas-aktivitas di rumah ini masih mendominasi sampai saat ini. Okay? Kalau yang kedua, bottom of the pyramid. Kalau kita mengacu pada piramida kebutuhan manusia, piramida paling bawah ini adalah kebutuhan manusia untuk tetap hidup, untuk aman, untuk selamat. Untuk dia itu level berikutnya tidak kelaparan. Jadi sumber makanan dia cukup ya. Baru level berikutnya ada apresiasi ya, ada apresiasi juga eksistensi. Nah, itu turun ke bawah sekarang ini. Maka level kebutuhan saat ini yang paling booming, yang paling dibutuhkan adalah kondisi di mana masyarakat ini, customer Anda, pelanggan Anda, ya, para pembeli di sana itu membutuhkan hal-hal untuk survive ya, baik secara keselamatan, kesehatan maupun juga asupan yang dia butuhkan. Lalu yang ketiga, go virtual. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan adanya COVID seperti ini, kontak fisik itu mulai dihindari, social distancing, physical distancing, membuat mereka cara berkomunikasinya menggunakan virtual, sama seperti sekarang ini. Kalau kayak Mas Habibie itu sehari Zoom-nya bisa berkali-kali. Bu Ida, Pak Suwanto itu bisa berkali-kali Zoom-nya itu ya. Koordinasi ini, koordinasi itu, gitu. Mas Tino itu bisa berkali-kali virtual meeting gitu ya, virtual discussion, virtual training gitu, bisa berkali-kali. Yang terakhir keempat, empathic society. Jadi dengan kondisi sekarang itu muncul aktivitas-aktivitas baru ya, sense of belonging baru, kepekaan terhadap sosial baru terhadap apa? Terhadap orang-orang yang sekarang ini sedang berjuang, para medis ya, petugas medis, dokter, lalu juga orang-orang yang mulai kehilangan pekerjaan, lalu belum lagi para pasien yang terindikasi, keluarga pasien, dan itu muncul empathic society. Nah, ini pergeseran yang luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita geser 3 bagian bidang usaha ya, mana yang sekarang ini sedang turun ya, sisi kiri ya, Paul ya, lalu mana yang sedang tumbuh gitu ya dengan kondisi sekarang, dan juga yang lagi di tengah-tengah. Maka kalau seperti hotel, pariwisata, meeting ya, pertemuan, gedung-gedung pertemuan, lalu penerbangan ya, resto, lalu bioskop, tempat olahraga yang itu harus
apa namanya, berkumpulnya massa gitu kan ya, mall ya, mall, lalu barang-barang elektronik, otomotif ya, oil dan gas, Pertamina itu meskipun kebutuhan apa namanya wajib ya untuk energi, tapi yang sekarang mengkonsumsi juga turun. Begitu juga dengan listrik loh sekarang ini, konsumsi listrik turun. Properti ya, hari ini siapa yang mau beli properti, mau menginvestasikan ke properti? Ada mungkin, tapi turun drastis. Nah, yang kedua, rice yang sedang naik daun ya. Ada peralatan-peralatan olahraga untuk di rumah ya, lalu alat-alat kebersihan, disinfektan ya, sterilisasi, lalu apa namanya, obat-obatan, suplemen, jamu, minuman kesegaran ya, lalu juga vitamin gitu ya, cloud service, online learning seperti ini Bapak Ibu sekalian, media ya, Netflix itu luar biasa lonjakannya ya, lonjakannya yang mau member Spotify itu semuanya naik ya. Lalu streaming service sama seperti mirip dengan online learning, tapi dia melakukan kegiatan secara online. Sekarang teman saya tadi saya ngelihat di IG ya, di IG live itu nikahan siaran langsung mulai akad ya. Itu buat saya, wah ini menarik ya, ini bisnis baru ya. Kuota ini semakin tambah kayaknya ya. Remote working jadi pekerjaan yang bisa dilakukan di masing-masing tempat, nggak perlu kumpul lagi ke kantor. Mungkin lama-kelamaan kantor ini persewaan gedung ya, tenan-tenan ini apa namanya, terkena dampaknya gitu ya. Lalu makanan delivery, nah ini rata-rata tadi banyaknya semua makanan ya, mayoritas terbesar ya, logistik delivery, dan yang terakhir e-commerce. Nah, Bapak Ibu sekalian, mana sekarang produk yang kita inginkan, mau yang sedang turun apa sedang naik? Sedang naik ya pastinya ya, pasti sedang naik. Pak Fikri mau pilih tadi jus apa, sirup ya Pak Fikri ya, sirup Iya, gitu. Pak. Dipilih sirup, nah sirup masuk mana nih? Masuknya food, ini lagi naik Pak. Nah, cara ngemasnya nanti gimana, cara jualannya gimana, itu yang nanti jadi apa namanya, ruang untuk kita belajar sama-sama. Jadi pilihan yang tepat untuk produknya food ya. Oke, ini yang fall, ini yang rise Bapak Ibu sekalian. Yuk kita pilih produk mana yang sekarang ini sesuai untuk Bapak Ibu sekalian. Oke. 80% kondisi sekarang ini orang Indonesia lebih memilih berada di rumah seharian, ya, seharian. Jadi jarang dipakai. Oke. Ini salah satu hal yang mengejutkan buat saya. Kebetulan saya juga pelaku frozen food. Mohon izin senior Wida, sesepuh frozen food di daerah Malang Raya dan Batu. Saya baru belajar, Mas. Ternyata Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa 3 bulan terakhir sejak Mei ya 2020, jadi bulan Maret, April, Mei, itu lonjakan orang-orang masyarakat yang mencari kata kuncinya frozen food itu naik tajam. Yang paling banyak mana? Dari di daerah istimewa Yogyakarta. Per harinya hampir 100 rata-ratanya. Per harinya hampir 100 rata-rata. Ini kabar baik ya. Kalau kita nanti cek lagi, apa namanya, selain frozen food, misalnya makanan siap saji atau delivery gitu kan ya, itu semuanya juga naik. Ya. Tadi Bapak Ibu sekalian kan sudah diajari sama Mas Habibie untuk melakukan riset ya. Ini penting Bapak Ibu sekalian, melakukan riset ini penting, sangat penting gitu ya. Tadi saya baru dari klien ini kebetulan bergerak di bidang videografi dan fotografi yang biasanya itu event-event gede-gede, kliennya Pertamina, kliennya itu ada apa, kecap ABC, pokoknya besar-besar itu kan ya. Begitu turun, tidak ada event, drop ya. Nah, mereka coba untuk diversifikasi, melakukan cara untuk menerbitkan ini produk baru, foto produk gitu ya, foto produk. Ternyata luar biasa, begitu kita coba untuk kupas, omsetnya bisa jadi ratusan juta tiap bulannya ternyata kalau kita kupas. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, itu tadi pengantarnya, engaging your customer for growing your business. Pertanyaannya adalah,
Bisa nggak bisnis kita tumbuh tanpa customer? Kalau ada, saya langsung WA, saya ikut sekarang bisnis Bapak Ibu sekalian. Ya, ada nggak bisnis yang sekarang ini tumbuh tanpa ada peran dari customer? Saya mau ikut. Gitu ya. Bapak Ibu mau ikut, boleh, silakan ya. Maka peran customer sangat krusial, sangat penting sekali. Fakta tentang customer saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Yuk, kalau kita coba lihat di screen saya, Bapak Ibu sekalian, boleh lihat ada gunung es yang di atas permukaan. Itu kira-kira gede apa enggak tuh? Yang kelihatan di permukaan. Gede nggak kira-kira? Relatif ya. Tapi begitu kita lihat bawahnya, lebih gede bawahnya apa atasnya. Inilah kondisi yang sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, terjadi sama kita. Bagaimana cara pandang kita terhadap customer. Banyak kejadian-kejadian di mana kita tidak bisa mengembangkan bisnis karena cara memandang bisnis dan cara memandang customer itu melalui kacamata kita. Gitu. Bukan kacamatanya customer yang banyak di bawah ini. Karena kita punya view cara pandang yang sangat terbatas. Itulah kenapa saya sharing fakta tentang customer. Fakta yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, aset terbesar dan paling penting dalam bisnis apapun. Tidak ada customer, nggak akan mungkin bisnis Bapak Ibu sekalian itu bisa tumbuh. Nggak akan tumbuh. Bisa survive saja nggak bisa. Ya, aset terbesar dan paling penting dalam bisnis apapun. Dalam bisnis apapun. Produk Anda luar biasa, tapi nggak ada yang beli. Ya, sama aja ya. Lalu yang kedua, mereka tidak tergantung kepada kita. Kita yang tergantung sama mereka. Ya, jangan kebalik Bapak Ibu sekalian. Ya, datang dengan kebutuhan dan keinginan. Itulah kenapa mereka itu pengennya dapat solusi dari produk kita. Waduh, siang-siang haus datang sirupnya Pak Fikri. Waduh, kok lapar ya, beli nasi jenongnya Bu Ida ya. Kok kulit saya seperti ini ya kayaknya ya, gitu ya. Oh, nanti Bu Rosmida ya, nuskinya menjadi solusi buat mereka. Aduh, kondisi tubuh saya, kondisi tubuh anak-anak ini kok kurang sehat, masuk dengan Nutri-Lemonnya ya. Nutri-Lemonnya siapa tadi? Bu Khalifah ya, yang Nutri-Lemon ya? Ya, betul, Mas. Iya, Nutri-Lemon ya, Bu Khalifah. Selanjutnya bukan hanya penghasil uang ya, tapi beliau ini adalah aset kita, Bu, Pak, ya. Bukan hanya cuma penghasil uang, nggak kayak kelapa parut lalu diperes selesai dibuang, enggak, gitu ya. Perlu diperlakukan dengan baik, ya. Ya, ini sebenarnya pelanggan inilah yang menggaji dan memberikan penghidupan kepada kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Saya coba terapkan ini waktu saya di perbankan dan ternyata impact-nya saya rasakan. Kenaikan loyalitas customer, mohon maaf ini saya masih pakai bahasa waktu di bank ya. Kenaikan loyalitas pelanggan sebesar 5% saja itu akan melipat gandakan keuntungan perusahaan ya, atau melipat gandakan keuntungan bisnis ya Bapak Ibu sekalian. 5% aja. Ternyata kita nggak perlu fokusnya kepada semua, tapi cukup dimulai dari 5%. Itu rasakan nanti. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, 70% dari pendapatan bisnis kita itu dikarenakan adanya customer yang loyal, pelanggan yang loyal, yang dia beli terus sama kita, yang dia itu belinya nambah terus gitu ya. Produk satu ganti produk yang lain, beli produk satu ini cuma satu, besok jadi 3 ya. 70% income kita ini survive karena siapa? Karena customer yang loyal, gitu kan ya. 90% lebih ya bisnis berasal dari customer atau pelanggan yang sudah eksis. Sudah eksis berarti yang sudah pernah, sedang dan akan selalu dengan kita. Sementara 10%-nya itu dari pelanggan baru ya. Jadi tadi Mas Kiwit kalau belum punya customer, tadi rencana produknya apa Mas Kiwit? Parfum laundry. Parfum laundry, belum dapat customer. Maka pertama ini yang Mas Kiwit lakukan adalah bagaimana
membuat customer baru dan mereka merasakan manfaatnya dulu supaya jadi pelanggan gitu. Bedanya pembeli dengan customer adalah kalau pembeli itu membeli sekali, kalau customer ya itu membeli lebih dari sekali. Kalau sudah pelanggan, beliau itu rutin dengan kita. Jadi bedakan itu. Oke. 10% dari pelanggan Anda akan meningkatkan transaksinya 3 kali lipat di pembelian kedua. Saya punya teman, awalnya beli Mas dari Jakarta, tepatnya rumahnya Cibubur ya, tepatnya daerah Cibubur sana. Mas beli sambal berapa? 3, ya dikirim ke Jakarta 3. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pembelian yang kedua dia mulai beli sekitar 24 produk. Pembelian yang ketiga dia beli lagi 37 produk. Pembelian yang keempat barusan ini kemarin itu 39 produk. bebeknya itu 16, bebeknya 16, sisanya sambal gitu. Saya harus kirim 3 dus. Jadi ketika sudah membeli yang kedua kali, transaksinya berlipat-lipat, minimal 3 kali. Yang menariknya lagi, 1% dari pelanggan Anda akan meningkatkan transaksinya hingga 5 kali lipat. Nah, mengapa demikian? Ini rumusnya Bapak Ibu sekalian, ini terjadi dan saya alhamdulillah merasakan pola penerapan seperti ini. Sampai detik ini saya merasakan dan saya sangat merekomendasikan untuk kita bisa melakukannya sama-sama. Oke, saya cerita dulu nabi-nabi. Ini adalah gambar para customer ya, macam-macam, ada yang botak, ada yang brewo, ada yang kuncitan, ada yang kacamataan, ada yang dasian, semuanya. Ini customer kita, pelanggan Bapak Ibu sekalian ya, pembeli Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata orang yang membeli ya, memutuskan membeli sesuatu, itu ada runutan belakangnya. Ada runutan belakang. Bu Dina pernah beli, terakhir beli di Indomaret apa Bu Dina? Beli es krim. Es krimnya merek apa Bu Dina? Merek Walls. Oke, Walls kan macam-macam nih Bu. Masih ingat nggak Bu? Itu es krim Walls yang jenisnya apa Bu? Yang pakai contong kalau nggak salah, Cornetto apa itu namanya? Cornetto. Cornetto ya Bu ya? Kalau Cornetto itu Campina ya? Cornetto ya? Iya. Iya. Oke, yang pakai contong. Bu, kenapa Bu Dina milih Cornetto? Karena anak-anak suka. Oke, karena anak-anak suka, betul ya. Ibu ikut-ikutan beli atau ya, Ibu sengaja beli supaya ngerasakan sendiri experience-nya. Ikut-ikutan beli atau Ibu tergerak sendiri? Tergerak sendiri. Tergerak sendiri. Tapi karena anak-anak suka sebelumnya, Ibu melihat anak-anak tergerak gitu ya. Ada referensi yang membangkitkan Ibu. Okay? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Bu, Cornetto-nya Ibu rasa yang mana? Karena dia punya beberapa. Strawberry, Mas. Strawberry. Kenapa Ibu milih strawberry? Seger. Seger ya. Jadi ada runutannya Ibu ya. Ada runutannya. Sebelum Ibu memilih strawberry es krim Walls, Ibu pernah punya experience untuk minum, makan yang rasanya strawberry nggak? Ada. Ada, itu. Apa itu, Bu? Salad. Salad. Oke, nanti kita akan kupas setelah salad yang satu ini. Okay? Kenapa Bu Dina itu memilih es krim Walls jenisnya Cornetto, rasanya strawberry? Ya, oke. Akan ceritakan dulu perjalanan bagaimana customer normalnya customer bertransaksi kepada kita. Perjalanannya kita. Customer journey normal activity ya. Pertama mereka mungkin lihat-lihat barang di kita, kalau kita online mungkin di website, mungkin email, dia dapat email dari mana, mungkin ada WhatsApp, mungkin ada Instagram ya, ada Facebook, bahkan mungkin ada telepon ya, macam-macam kontennya. Ibaratnya ini tokonya kita ya, ibaratnya tokonya kita. Ketika mereka sudah lihat ke toko gitu kan, ada 2 kemungkinan, beli dan tidak, betul? Ya, beli dan tidak. Oke.
Ketika mereka bilang, yes, saya beli, maka mereka order. Ya, mereka order secara online. Nasi jenong, langsung 500 porsi. Ya, yes, gitu ya. Amin, nggih, Bu Ida, nggih. 500 porsi loh, Bu. Lumayan. Amin, amin. Tapi saya bantuin bawa, Bu, ya. Oke, ya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ketika sudah order, betul ya, sudah bilang yes, mereka order. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya mereka bilang no, yang terjadi apa? Ya, kita patah hati. Ya, sudah dilihat-lihat, gitu kan ya, mungkin kita sudah berkotak-kotak, gitu kan ya, ternyata nggak jadi. Akhirnya gimana? Kita cari lagi, kupas-kupas, cari customer lagi, ya, kita cari customer lagi, ditawarin lagi melalui Instagram, melalui Facebook, mungkin lewat WA, mungkin lewat website, mungkin lewat email, mungkin lewat SMS maupun telepon, gitu kan ya, muter aja seperti itu ya. Itu saja. Ini pola bertransaksi atau berusaha yang sewajarnya, ya, yang biasa-biasa saja, gitu kan ya. Nah, sekarang kembali kalau misalnya ketika dia sudah order, apa yang terjadi ketika sudah order, produksi ya, nasi jenongnya diproduksi, betulnya di packing yang manis, lalu dikirim ya. Begitu dikirim, apa yang terjadi? Bu Ida langsung sumringah melihat warna merah sebanyak ini, gitu ya. Kalau Bu Ida sudah biasa dilihat merah sebanyak ini ya. Ini yang normal. ini normalnya teman-teman sekalian. Nah, kita mau kupas dulu bagaimana kita memaintain customer kita, pelanggan kita, pembeli kita ya. Kita pisahkan dulu. Kita beralih dari normal activity ke yang namanya funnel activity ya. Namanya funnel activity. Ya. Sama sebenarnya, mereka akan melihat-lihat gitu kan ya, produk-produk kita di online gitu ya, melalui email, melalui Instagram, melalui Facebook gitu kan ya, atau melalui website gitu ya, atau melalui telepon gitu kan ya. Tapi kali ini kita membuat tambahan yang namanya teknik funnel, di mana kita nanti akan membuat sebuah stimulus atau pemancing. Pemancing supaya apa? Supaya mereka nggak cuma melihat. Kalau mereka melihat, mereka tahu kita. Masalahnya adalah apakah kita tahu mereka, gitu lah. Maka di dalam funneling ini, teman-teman sekalian, kita melakukan yang namanya proses untuk collecting data. Ya, collecting data. Hubungannya apa? Nanti kalau misalnya dia mau lanjut, kita enak prosesnya. Kalau dia belum mau lanjut, kita tetap tahu mereka gitu ya. Kita nggak cari-cari lagi seperti tadi ya. Maka ketika mereka bilang yes, mereka telepon, masuk ke media perpesanan ya, bisa lanjut. Tapi kalau misalnya mereka ternyata bilang no ya, kita tinggal kupas lagi. Kupas lagi dengan apa? Ya kita booster lagi. Kita berikan pemantik lagi, kita berikan pemanis lagi ya. Macam-macam sekarang ini. Contohnya mungkin Bapak Ibu sekalian pernah lihat kalau di Instagram, contohnya oke, ini sekarang ini dalam kondisi pandemik ya, booster, lalu multivitamin ya, minuman energi ya, minuman kesehatan gitu kan ya. Yang kita boosterkan apa? Misalnya contoh pengetahuan tentang bagaimana menjaga kondisi tubuh gitu ya. Temukan cara menjaga kondisi tubuh dan meningkatkan imunitas gitu kan ya. Mau ebook gratis tentang imunitas gitu kan ya, silakan klik isi datanya. Nah, itu salah satu contoh untuk membuat konsep collecting database. Collecting database ini hubungannya nanti supaya apa? Supaya kita tetap bisa berinteraksi kemudian hari gitu ya, nggak lost contact gitu ya. Kalau ternyata mereka nggak mau, masukkan lagi nanti ya pola penawarannya ya, pola mempengaruhinya gitu ya. Salah satunya dengan metode copywriting. Mungkin nanti Mas Habibie juga akan mengajarkan tentang copywriting. Malam ini kita akan belajar sedikit tentang copywriting ya. Selanjutnya ketika mereka sudah closing, mereka order, lalu diproduksi ya, tadi nasi jenong yang 500 tadi ya, terus dikirimkan, hati senang ya. Nanti kita ulang terus seperti itu, teman-teman sekalian. Yang tadi bilang tidak,
di database kita sudah ada, kita booster lagi, ternyata dia mau, kita proses. Ternyata yang nggak ada di sini ya, kita bikin booster lagi, yang dari sini mulai dia melihat ya, masuk ke database kita. Gambaran globalnya kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Ini perjalanan bagaimana customer melakukan selama ini kita bertransaksi dengan customer kita. Nah, mana yang teman-teman pilih kira-kira? Mau yang atas atau yang bawah? Monggo silakan chat. Mau pilih yang mana metodenya? Mau yang capek-capek cari terus ya, atau dengan metode funneling gitu ya. Mari kita cerita sedikit tentang funneling. Bagaimana kita? Monggo silakan. Silakan di chat, pilih yang mana? Pilih yang atas atau yang bawah? Ya. Silakan. Bu Kolifah, apa ini Bu? Oh bawah, Pak Hasan bawah, Mas Alvan bawah, Pak Fikri bawah. Oke ya, metode funneling ya. Apalagi nih ya, monggo isi silakan. Pilih yang atas atau yang bawah. Oke. Mas Kiwit bawah. Oke. Model funneling ya. Silakan, siapa lagi? Bu Ida bawah, oke. Ya, semuanya banyak yang bawah ya. Banyak yang bawah. Ada lagi, siapa yang mau ngisi monggo, silakan. Bapak Ibu sekalian, sambil bawa catatan kita nanti mau bersimulasi bagaimana kita membuat desain komunikasi melalui online ya dengan metode yang namanya SPIN ya. Ini basic dari copywriting juga ya. Ida bawah. Ada lagi yang mau ngisi? Terima kasih Pak Hasan, Mas Alvan, Pak Fikri, Mas Kiwit, Bu Ida ya sudah mengisi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, konsep funneling ini gambarannya seperti ini ditemukan oleh Sean Elmo Lewis, pelopor periklanan dan penjualan asal Amerika ya. Jadi konsep funneling ini ibaratnya dari corong ya. Corong. Kenapa corong? Yang atas besar ya. Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, sebelum Bu Dina ya, Bu Dina tadi ya, memutuskan untuk beli es krim Walls ya. Beli Bu Dina tadi memberi es krim Walls Cornetto rasa strawberry ya. Bu Dina ketika membeli itu berada di level action ini, sudah membeli produknya ya. Apa yang membuat Bu Dina ini tadi membeli produk? Beliau ini memutuskan decision dan desire ini tertarik ya, kok tertarik? Lebih tepatnya minat. Ya, lebih tepatnya minat. Lebih tepatnya minat. Jadi kenapa Bu Dina tadi memutuskan membeli es krim Walls Cornetto rasa strawberry adalah karena Bu Dina yang pertama suka es krim Walls Cornetto karena ngelihat anak-anaknya yang sebelumnya makan es krim Cornetto. Betul Bu Dina ya tadi ya? Betul ya Bu Dina? Betul. Lalu rasanya, kenapa beliau rasanya memilih strawberry? Karena beliau merasakan ada pengalaman masa lalu ya terkait dengan rasa strawberry, seger, gitu ya. Lihatnya tadi apa Bu, salad ya Bu ya, salad strawberry. Nah itu yang membuat Bu Dina interest, tertarik gitu ya. Yang pertanyaan berikutnya adalah kenapa Bu Dina itu tahu ya, aware terhadap es krim Walls. Ada pengalaman lagi. Maka kalau dirunut, misalnya Bu Dina nanti ke mana Indomaret ya, beliau sudah nggak melewati awareness, interest, decision lagi. Beliau tinggal action lagi. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, banyak mungkin kita pernah merasakan, bahkan saya sendiri pun juga dulu selalu melakukannya berulang-ulang. Kalau jualan ya langsung jualan ke produk gitu ya, tidak ada proses-proses lain yang kita upayakan gitu ya. Kenapa orang itu mau membeli gitu ya? Hard sales, cara berjualan dengan cara langsung atau direct selling itu tidak salah
Tidak salah. Banyak konsep dalam berjualan itu banyak sekali konsepnya. Yang kita perlu pahami adalah kita ini bukan hanya jualan, tapi bagaimana produk kita dibeli. Ini mindset yang berbeda. Kita bukan hanya jualan, tapi bagaimana orang membeli produk kita. Karena konsep menjuali dengan kemauan untuk membeli itu beda. Kenapa? Kalau konsep jualan, menjuali, ya, kita memberikan kesempatan, ya, atau kita menggrab kesempatan orang untuk melakukan aktivitas lain yang kita paksakan ke situ. Ada nuansa sedikit paksaan di dalam. Mungkin dijual, tapi experience atau pengalamannya itu membuat kita bisa jadi nggak berlanjut. Maka itu konsep kita memberikan kesempatan orang membeli kepada kita. Dimulai dari apa dulu? Awareness. Awareness ini apa? Satu, bisa jadi pelanggan atau pembeli itu aware terhadap kitanya dulu. Ya, kalau mungkin Pak Fikri belum punya produk mau jualan sirup, maka yang salah satu kemampuan Pak Fikri adalah ke orang-orang yang kenal dengan Pak Fikri, ya, yang kenal dengan Pak Fikri, supaya mungkin Pak Fikri lebih mudah untuk jualan. Awareness itu dulu. Ke yang lain-lainnya nanti bisa menyesuaikan. Nah, selain diri kita, juga produknya. Sekarang ini banyak orang sudah membutuhkan minuman-minuman kesehatan, ya, Nutrilemon, ya, lalu multivitamin. Yang ini awareness-nya sudah terbangun, ya, awareness-nya sudah terbangun. Selain produknya, juga bisa jadi perusahaannya, mereknya. Selain jenis produknya, bisa juga dengan mereknya, gitu ya. Bu Dina tadi merek Walls dulu itu masuk di tengah-tengah kepungan brand yang namanya Campino. Gitu. Brand yang namanya Campino. Jadi bagaimana Walls sekarang sudah bisa menancapkan mindset orang, kalau es krim itu go Walls. Perjalanannya luar biasa. Nggak langsung orang laku. Dia menanamkan awareness, membuat interest, gitu kan, bagaimana brandingnya itu dimunculkan. Akhirnya membuat orang itu memiliki desire, memiliki minat pada itu. Ya, keinginan untuk membelinya. Rasa-rasanya kalau nggak beli itu tuh, aduh, bukan orang tua yang sayang dengan anaknya. Nah, seperti itu dibangun awareness. Nah, sekarang kita nanti akan coba metodenya gimana sih membangun awareness ini. Ini ada polanya, teman-teman sekalian, ya. Disiapkan dulu alat tulisnya, ya. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Kita akan fokus bagaimana membangun awareness dan interest, ya. Caranya dengan metode SPIN, ya, SPIN, ya. Kita bangun situasinya dulu. Kita bangun situasinya. Contoh kalau misalnya asuransi, ada yang jualan asuransi juga di sini kayaknya. Nggak ada ya? Bisa coba lihat chatnya, ya. Ada yang jualan asuransi juga. Bu Oliva. Oh iya, Bu Oliva, salam kembali ke Mas Anas. Ya. Oh, nggak ada ya asuransi, ya. Ya, Nuskin. Oke, coba misalnya Nuskin gitu ya. Nuskin. Situasi yang mau dimunculkan, ya, situasi yang mau dimunculkan. Kalau Nuskin, tadi Bu siapa? Nuskin. Nuskin Bu Rosmida, nggih. Bu Rosmida ya Nuskin ya Bu ya. Situasinya gini, contohnya. Nah, situasi yang mau dibangun adalah satu yang pertama di rumah saja itu waktu yang tepat nih buat kita dekat dengan anak-anak, merawat diri gitu kan ya, merawat diri karena kita jarang terkena sinar matahari, jarang terkena debu gitu kan ya. Situasinya seperti itu. Tapi ternyata untuk melakukan perawatan itu butuh produk-produk yang mahal. Wow. Dan nggak semuanya cocok loh. Apalagi, nah problemnya dimunculkan. Apalagi banyak produk-produk itu yang punya efek samping. Kalau misalnya kena itu, efek sampingnya bisa kulit semakin kusam, bahkan mungkin rusak, ya.
problemnya. Kalau misalnya kita nggak memilih-milih produk dengan baik, ya, bisa terjadi geser ke implication. Implication ini apa? Akibat. Ya, kira-kira kalau misalnya masalah tadi yang apa namanya skincare atau kosmetik atau perawatan yang nggak aman, nggak cocok itu tetap kita biarkan, bisa jadi justru kita akan mendapatkan kerugiannya. Nggak jadi cantik, malah nggak karu-karuan gitu kan. Maka it pay off baru pada saat ini dimunculkan solusi gitu kan ya. Dimunculkan solusi, it pay off. Munculkan solusi. Solusinya apa? Contohnya adalah kalau tadi kita bicara situationnya adalah perawatan di rumah gitu kan ya, perawatan di rumah tapi banyak juga yang harus produknya mahal. Nah di sisi lain problemnya muncul kalau misalnya produk-produk itu nggak semuanya cocok gitu kan ya, bisa jadi nggak aman. Nah kalau misalnya itu kita biarkan, nah kita punya efek samping gitu kan ya. Maka solusinya apa? Solusinya adalah yang pertama cari produk yang terpercaya, dijamin aman ya. Lalu sudah terstandar, bahkan ada pengakuan dari MUI sebagai produk yang halal gitu kan ya, aman. Itu muncul gitu. SPIN, SPIN. Ya, saya akan bikin contoh. Salah satunya adalah tadi kebetulan saya punya klien perusahaan videografi dan fotografi. Ini saya ambil contoh layanan foto produk. Jadi produknya adalah foto produk. Kalau dengan metode SPIN, jadinya seperti ini. Oke, saya akan bacakan pelan-pelan. Produknya ini foto ya, foto produk, foto yang endingnya itu akan diupload ke IG, diupload ke medsos, ke FB, kemanapun ya. Orang lebih suka melihat gambar dan tulisan. Setuju ya teman-teman ya? Lebih suka melihat gambar daripada tulisan. Desain gambar produk yang menarik meningkatkan potensi penjualan hingga 70%. Ya, 70%. Itu situasi dibangun bahwa ternyata orang lebih tertarik itu kalau melihat gambar daripada tulisan. Kalau tulisan ngantuk, gitu. Bosen. Yang kedua, desain gambar produk yang menarik meningkatkan potensi penjualan 70%. Jadi gambar memang lebih menarik, tapi kalau gambarnya itu desainnya itu biasa-biasa aja gitu kan ya, nggak menumbuhkan minat untuk membeli gitu. Tapi kalau gambarnya itu dibikin bagus, wah ini kalau misalnya melihat Nuskin gitu kan ya, sebelahnya itu ada mbaknya yang luar biasa, ya. Kulitnya halus, putih, terus kelihatan seger, awet muda gitu kan, pada cucunya 3 gitu ya. Jadi tertarik untuk membeli. Oh, bikin awet muda ini ya. Situasinya dibangun dulu. Lalu dimunculkan problem. Ternyata untuk mendesain gambar produk yang bagus diperlukan orang yang ahli desain. Ya, orang yang ahli desain. Oh ya jelas. Gambar yang menarik perlu keahlian khusus dan itu harus ahlinya, gitu ya. Sementara untuk menggaji atau membayar orang yang mendesain dengan keahlian yang luar biasa, itu biaya besar. Itu problem. Masalahnya kalau kita nggak segera membuat foto produk, desain produk yang menarik, ya nanti orang nggak tertarik. Gitu loh. Biasa-biasa aja seperti ini. Kalau nggak membuat customer nggak tertarik membeli produk kita, ya penjualannya segitu-segitu aja. Nggak naik. Gitu terus, ya. Maka muncul solusi. Ternyata sekarang mendesain gambar yang bagus, gampang, dan nggak perlu biaya mahal. Nah, itu baru muncul yang namanya solusi dari SPIN, ya. SPIN. Ini salah satu contoh postingan di Facebook dari Digipreneur site ya, .site ya. Copywriting-nya menarik. Teman-teman sekalian, ini sudah mengandung SPIN juga. Mau selangkah lebih maju dari pesaing bisnis Anda, jadi situasi dibangun dulu. Pengen dong bisnis kita itu lebih maju daripada pesaing, ya kan? Mulailah fokus soal strategi bersaing, strategi marketing, dan strategi lainnya. Nah, itu dimunculkan situasinya.
Kalau kamu mau melangkah lebih maju dari pesaing bisnis Anda, fokus pada strategi bersaing, strategi marketing, dan strategi lainnya. Situasi di bawah itu dimunculkan problemnya. Jangan habiskan waktu untuk berpikir soal desain. Sayang waktu Anda, ya kan ya? Dimunculkan problemnya. Sebenarnya dia bisa tambahkan lagi implikasi dengan lebih kuat gitu ya, tapi dia nggak memilih itu. Adapun soal desain, mulai sekarang pakai template aja yang mudah, instan, banyak pilihan, dan tentunya elegan. Ini bisa jadi implikasi. Kenapa? Karena kita menghabiskan waktu gitu kan ya, efeknya nanti kita nggak bisa fokus untuk strategi bersaing, strategi marketing, dan strategi lainnya. Maka dari itu, perlu segera memilih gitu kan. Perlu segera memilih, kalau nggak memilih gitu kan ya habis waktunya. Perlu segera memilih apa? Memilih template yang mudah, dan itu ada. Maka muncul lead payoff-nya. Lead payoff-nya lihat video betapa mudahnya bikin desain kekinian. Penting, jangan sampai kompetitor mendahului Anda. Klik video untuk selengkapnya. Jadi copywriting-nya bagus sekali teman-teman sekali. Itu menarik. Ya. Oke, silakan teman-teman sekalian. Kita coba satu dulu ya. Kita coba satu dulu. Sambil teman-teman nanti pilih satu produk ya. Pilih satu produk ya. Dan bikin pola komunikasi ya. Pola komunikasi. Ya. Mas Ria dapat salam dari Mas Anas. Saya juga nuskin. Oh, Bu Kolifan juga nuskin. Ya, gitu. Ya, oke. Teman-teman sekalian sudah pegang catat kertas masing-masing. Pilih satu produk dari Anda, silakan chat. Mau produk apa yang mau coba dibikin skripnya, ya, bikin skripnya, bikin copywritingnya dengan SPIN, ya, dengan SPIN. Silakan chat. Mau produk apa? Oke, ini sudah ada yang ngechat siapa? Oke, Bu Rosmida, roll on, Sion Nuskin. Oke. Pak Hasan Algati, Algati, oke. Satu siapa lagi? Pak Fikri sirup jeruk kalamansi. Tulisannya kalamansi gitu ya Pak ya. Bu Ida teh cinco. Teh cinco. Oke. Kalamansi, oke. Bu Dina mercon paru. Waduh, ini disandingkan sama nasi jenong enak. Ya. Case HP custom. Mas Alvan gitu ya. Case HP custom. Menarik. Saya beberapa kali ngelihat di Instagram tentang HP custom. Wah, itu copywriting-nya menarik, Mas. Copywriting-nya menarik. Bisa dibikin copywriting. Siapa lagi? Monggo, silakan. Yang belum? Bu Ida sudah, siapa aja ini ya? Mas Kiwit apa Mas Kiwit? Mas Ade Indra, Bu Suta, siapa lagi yang belum diisi? Mas Kiwit, Parfum Laundry, oke. Bu Suta apa Bu Suta? Kolifa tadi apa Bu Kolifa? Kolifa belum ya? Kolifa apa Bu produknya Bu yang mau dicoba dibikin copywriting Bu? Kalau Mas Ari apa ya Mas Ari ya? Bu Suta rujak cireng. Oke, rujak cireng. Yes. Rujak cireng. Bu Kolifa obat jerawat. Oke, obat jerawat. Mas Ari nggak muncul. Kita coba salah satu dulu, ya. Yuk kita bareng-bareng kupas bareng-bareng. Oke, nah kita pindah ke sini. Mau produknya siapa? Yuk, silakan
Di unmute boleh. Siapa produknya yang mau dicoba? Yuk kita bikin strategi SPIN. Produk saya Mas. Siapa Pak? Hasan Mas. Pak Hasan, oke Iya. Pak Hasan. Pak Hasan tadi Algati Pak ya? Ya. Algati, oke kita coba bareng-bareng ya Pak ya. Kira-kira Pak Hasan mau dimunculkan situasi yang kayak gimana? Yuk saya coba bantu nanti. Situasi ini penderita kanker itu di Indonesia itu kemarin berapa ya? 8 jutaan kalau nggak salah. Oke, penderita kanker di Indonesia. Ada berapa Pak? Ada 8 8 jutaan juta Mas. ya. Oke. Ada 8 juta penderita kanker di Indonesia. Ya, situasi dimunculkan ya. Ada 8 juta penderita kanker di Indonesia, gitu ya. Ini termasuk yang tertinggi di ASEAN ya, Pak ya. Ini termasuk penyakit yang memberikan dampak kematian tertinggi di Indonesia, Pak ya. Ya. Betul ya. Kayak kalau nggak salah nomor 1 jantung ya, Pak ya. Nomor 1, saya nggak hafal nomor 1. Iya kalau nggak salah jantung. Iya jantung ya. Kanker ini termasuk yang tertinggi ya. Ada 8 juta penderita kanker di Indonesia. Dan kalau tentang kematian gimana Pak kira-kira Pak? Angka kematiannya tinggi. Dan memiliki angka kematian yang tinggi. Oke. Kalau dari dan merupakan ini penyebab angka kematian ya Pak ya? Ya. Oke, ini situasinya. Ini kita bikin draftnya dulu aja. Lalu problemnya kira-kira dimunculkan apa Pak? Ini bisa terjadi ke siapa saja Pak? Nah, lihat ya. Ke Bisa semua terjadi ke orang. siapa aja? Ke semua orang. Tapi Problemnya paling adalah, tinggi ini wanita. Paling tinggi wanita tapi. penyakit ini memiliki bisa penyakit kanker. Nah, kanker bisa dialami oleh semua orang. Kalau misalnya Pak Hasan pengen segmennya ke perempuan Pak, bisa lebih dispesifikan. Wanita Pak. Dan wanita memiliki resiko yang lebih tinggi terkena kanker. Nah ini udah mulai Pak problemnya Pak, gitu kan ya. Implikasinya, nah Bapak kan nggak menyebutkan Anda wanita, tapi wanita memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker. Otomatis yang membaca ini apabila dia wanita atau ya di keluarga dia ada wanita, entah itu adik, kakak, pasangan, orang tua, anak gitu kan ya. Itu juga ikut merasakan. Ikut merasakan juga. Implikasinya kita bisa bangun, Pak. Implikasinya. Kira-kira kalau misalnya nggak aware terhadap penyakit ini gimana, Pak? Pak Hasan, implikasi. Kalau nggak aware, ya ini bisa menyebabkan kematian. Resikonya itu sekitar 57%. Itu angka kematiannya. Kematiannya 57% ya, Pak ya? Ya. Implikasinya ya. Gitu Ya, kan, implikasinya. Maka kalau misalnya kita bicara implikasi ya, bisa pakai angka tadi 57%. Kemasannya kira-kira kalau menurut Pak Hasan gimana ngemasnya biar enak?
57%. 57%, Masnya gimana? Ada 8 juta penderita kanker di Indonesia dan merupakan penyebab angka kematian yang tinggi, gitu kan ya. Penyakit kanker bisa dialami oleh semua orang dan wanita memiliki resiko yang lebih tinggi terkena kanker daripada laki-laki, bisa dibilang, gitu kan ya. Jika Anda, ya ini implikasinya, jika Anda tidak aware, peduli, dan apa kira-kira? Mulai melakukan pencegahan ya. Pak, Agati ini untuk pencegahan apa pengobatan, Pak? Pencegahan bisa, pengobatan bisa. Jadi dari beberapa kasus. Gaya hidup sehat, ya, maka tidak menutup kemungkinan Anda mengalami. Nah, ini implikasinya. Baru terakhir masuk, Pak, ke Agatinya Bapak, gitu kan ya. Namun sekarang ada solusi. Nah, saya nggak bilang bahwa ada produk baik, enggak, ada solusi untuk bisa melakukan gaya hidup yang sehat dengan cara yang hemat dan mudah, gitu, Pak. Itu di PL-nya. Jadi nanti bahasa ini bisa diulang-ulang. Nah, touching-nya personal, Pak. Meskipun seakan-akan ini global, gitu. Nah, ini contohnya. Nanti saya akan dikirimkan materinya juga terkait dengan itu. Oke. Ada lagi yang mau sharing tadi? Bu, siapa ya? Ada yang sudah bikin belum kira-kira? Sedikit bikin skripnya, contohnya. Ada yang sudah bikin? Boleh di-unmute? Bu Ida bikin nggak, Bu? Tes cincong, Bu. Pak Fikri? Belum, Pak. Belum, oke, nggak apa-apa. Oke. Dan ini siapa nih? Oh, panjang sekali nih. Sebentar. Saya tak perlihatkan dulu ya. Alhamdulillah. Oke. Belasan tahun pakai krim racikan ternyata bukan bikin malah makin parah. Bukan jerawat ini ya. Siap. Wah, luar biasa. Belum lagi nyeri, tampilan yang makin tidak jelas karena banyak bolong-bolong bekas jerawat atau pori-pori. Pernah mengalami hal yang serupa? Banyak lo merasakan kondisinya. Wah, ini lo lengkap, ini memang kayaknya sudah sering dipakai, Bu ya. Luar biasa ini. Satu paket clear action seperti ini. Oh, ini sudah masuk ke produknya juga ya. Ini lebih lengkap lagi. Terima kasih ini Bu Khalifah ya. Oke. Biasa. Itu singkatnya Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya lanjutkan dulu. Ada fakta menarik Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata kenapa pembeli tidak kembali kepada kita ya. Itu bukan hanya mereka ganti handphone, mereka masalah harga, mereka nggak hadiah ya, diskon, nggak cuma itu ya. Tapi ternyata yang paling besar itu adalah kondisi bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Nah, ini yang menarik bagaimana kita meningkatkan loyalitas customer. Karena sikap personal pelayanan kita kepada mereka itu mempengaruhi 68% eksistensi bisnis kita terhadap customer tersebut ya. Kita cek dulu karakteristik pelanggan yang loyal. Oke ya, kita cek dulu karakteristik pelanggan yang loyal. Yang pertama, repeat order. Ada ya, Bapak Ibu sekalian, yang pernah repeat order yang sudah jualan? Ada ya? Itu yang pertama. Ya, indikasi bahwa si pelanggan ini merupakan kategori loyal. Ya. Yang kedua, cross buying. Ya, jadi produknya misalnya satu, beli Nu Skin yang Bu? Krim malam ada ya, Bu ya, Nu Skin ya? Ada ya, Bu ya, Nu Skin krim malam ya. Nanti geser ke pelembab gitu ya. Nah, itu di cross. Lalu up-buying itu beli satu produk, besoknya produknya sama tapi belinya lebih dari satu, lebih dari sebelumnya gitu ya.
Yang ketiga referral. Ya, yang ketiga referral. Jadi sudah merasakan produknya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dia sudah percaya, dia sudah nyaman, setelah itu dia mereferensikan kepada orang lain. Wah, itu loyalnya sudah luar biasa ya. Yang terakhir adalah dia, si klien pelanggan ini, ada produk lain sejenis, kompetitor, nggak ngelirik, tetap ke produknya. Maka kalau ada indikator-indikator ini, Bapak Ibu sekalian, itu Anda punya kabar baik, Anda memiliki customer-customer yang loyal. Pertahankan, dicatat, ya dicatat kalau bisa konsisten berinteraksi. Nah, ini caranya bagaimana membuat sebuah program untuk pelanggan supaya loyal, ya supaya loyal. Cara meningkatkan customer-nya gini. Yang pertama adalah pendekatannya harus personal. Ya, pendekatannya harus personal. Kalau sampai detik ini kita masih menggunakan metode ngeblast, itu tidak salah kok, tidak salah. Hanya kalau Anda mau membangun engagement, kedekatan dengan customer, lakukan pola komunikasi personal. Yang paling gampang, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini saya biasanya kalau di WA ada status ya, ada status, saya kepoin statusnya, saya komen aja. Itu komunikasi yang punya impact yang luar biasa. Itu juga yang saya rasakan kemarin ketika jualan frozen gitu ya. Lalu yang kedua, bangun komunitas sosial atau forum diskusi ya. Kalau panjenengan punya satu misalnya customer produknya Nu Skin gitu ya, skincare gitu kan ya. Maka terkait dengan kesehatan kulit, kesehatan keluarga, ya kecantikan, itu bisa dibikinkan komunitas atau forum-forum diskusi, tanya jawab segala macam. Kalau perlu bikin grup ya, khusus untuk supaya orang mudah untuk mendapatkan informasi, gitu ya, dengan Anda dan juga produk. Ada kan event berkala. Event berkala itu artinya gini, giveaway boleh ya, sekali-kali bikin giveaway. Ada juga polling, ada juga kuesioner, ada juga misalnya ada yang ulang tahun gitu ya, macam-macam gitu ya. Bikin event berkala. Beri customer wadah untuk berperan dalam bisnismu. Nah, saya pernah lihat biasanya kalau di story-nya Instagram gitu ya. Kalau kalian pilih mana nih gitu ya, suka yang mana ini atau ini, itu seakan-akan memilih produk yang kita sediakan, memilih pilihan yang kita sudah settingkan gitu ya, beri customer pada untuk berperan dalam bisnis ya. Ini membangun engagement. Kemarin saya coba posting di satu saya cerita ke Mas Wabi, saya posting di salah satu grup, postingan saya itu berkaitan dengan bagaimana share produknya teman-teman di Facebook. Itu komennya dalam waktu 3 hari 600 lebih komen. Itu engagement awal yang bisa dilanjutkan. Ya. Nah, yang terakhir, teman-teman sekalian, beri penghargaan kepada customer. Oke. Fokus kepada customer-nya, teman-teman sekalian, bukan hanya produknya. Ya, bangun kedekatan dengan para customer, ya, bangun engagement dengan para customer, supaya apa? Supaya kita bisa menumbuhkan bisnis kita sekalian, ya. Kompetensi untuk menerapkan customer centric yang efektif, teman-teman sekalian. Yang pertama, segmen market Anda tentukan, ya. Saya jualan kemana ya? Produk ini untuk siapa? Ya, produk ini untuk siapa? Tentukan, ya. Tentukan mau main di mana gitu kan, supaya apa, supaya energi kita bisa efektif ke situ Bapak Ibu sekalian ya. Lalu laser fokus artinya apa ya, fokus kepada customer per customer. Wah ini saya retail ini banyak Mas, jangan khawatir, groupingkan satu misalnya. Kalau Pak Fikri mau sirup ya Pak ya, mau sirup, kira-kira yang suka beli sirup ini orang tua, ibu-ibu, remaja, atau bapak-bapak, ya? Fokuskan ke siapa, Pak? Gitu. Fokuskan ke siapa? Oh, ke ibu-ibu. Kalau gitu, apa yang diinginkan ibu-ibu? Bayangkan kalau misalnya ibu-ibu itu bawa sirupnya, terus anak-anaknya senang, gitu ya? Maka merasa dihargai, merasa spesial, gitu ya? Fokus pada individual level, artinya kita sudah nggak berbicara tentang
Ya kalau bisa salah satunya sebenarnya saya menghindari model-model seperti broadcast ya. Mereka ini merasa pengen diperhatikan ini bukan cuman diajak saja, enggak. Bukan cuman diinfokan saja, enggak. Tapi kadang-kadang dikasih perhatian khusus gitu ya. Lalu siap berubah kondisi pelanggan Anda mau seperti apa gitu kan ya. Kayaknya sekarang mungkin sirupnya jeruk, pengen yang lain Pak. Nah, cari sirup yang lain boleh. Ya, jangan saklek saja dengan itu. Mungkin nasi jenongnya kayaknya lauknya pengen diubah tapi tetap nasi jenong, ya diubah. Jadi kita tetap mudah untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi pelanggan kita, gitu ya. Able to adapt to customer trend and desire. Jadi kondisinya adalah tren sekarang ini orang lebih suka seperti apa sih, gitu kan ya? Oh, makanan pengennya dikirim, ya sudah, fokus kepada pengiriman, ya, memudahkan pengiriman sampai rumahnya. Kan kalau misalnya diajari sama Mas sama Mas Habibie, salah satunya di deskripsi itu siap diantar sampai depan rumahmu. Wah, itu ya, itu membangkitkan desire. Saya kira itu teman-teman sekalian. Nah, saya masih punya waktu nopo mboten, Mas Habibie. Halo, Mas Masih Habibie. ada 10 menit lagi, Mas Rian, boleh? Masih ada 10 menit lagi. Boleh, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Monggo, silakan, teman-teman. Ya. Mas Rian, biji mau tanya, ngeblas tadi apa? Saya kepikiran itu. Oh, ngeblas itu, Ibu pernah dapat WA yang tahu-tahu menginfokan banyak hal gitu, Bu. Tahu-tahu jualan produk gitu ya, tapi nggak sebutkan nama, pokoknya langsung aja gitu ya. Bahasanya tuh sama biasanya, Bu. Pernah nggak, Bu? Oh, sering itu dapat. Nah, itu blast, Bu, namanya, Bu. Ibu keganggu nggak gitu, Bu? Iya sih. Ya. Cuma biasanya malah saya sapa, saya akrabin. Iya. Ujung-ujungnya malah beli produk saya. Oh gitu. Wah, luar biasa nih. Ilmunya sudah tinggi nih, Bu Olivia, ya. Enggak juga sih, masih belajar kok, Mas. Iya, itu blast, Bu. Jadi saya nggak bilang betul atau salah, tapi ketika panjenengan merasa di blast itu, mendapatkan blast itu nggak nyaman gitu kan ya, maka coba lakukan hal yang sama gitu, jangan nge-blast gitu. Mungkin sebelum nge-blast ada komunikasi awal. Assalamualaikum Bu Oliva, sedang sibuk apa gitu. Gimana kondisi cuaca di situ gitu kan ya. Panas ya Bu ya. Nah, kalau panas biasanya Ibu pakai apa Bu? Komunikasi yang seperti itu ya. Buktinya Ibu bisa malah memutar balikkan itu pakai jurus tai chi sepertinya Bu Khalifa ya. Di blast malah diganti di closing sama Bu Khalifa. Gitu. Biasanya gitu, saya closing kan produk-produk yang kan baru produk-produk yang murah dulu biasanya seperti itu. Iya. Istilahnya front end Bu. Front end ini supaya orang itu lebih mudah untuk masuk dulu ke rumah kita. Jadi dibukakan pintunya dulu, betul nggih? Masalah nanti di dalam itu banyak produk-produk yang mahal, nah itu back end-nya gitu. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman pernah nonton di bioskop ya, XX1, 21 Studio, ya macam-macam ya itu ya, Cinemax gitu ya. Beli tiketnya mungkin 35.000, 40.000, 25.000, tapi nggak boleh bawa makanan. Maka beli popcorn, popcornnya 25.000. Kadang lama-kelamaan beli sama minumnya. Jadi beli minum, makan, sama beli tiketnya malah mahalan beli makan sama minumnya. Itu konsep front and back end. Orang datang dulu ke situ, dimurahin 35.000 misalnya gitu ya. Waduh, kursinya empuk, AC-nya dingin, sound systemnya luar biasa gitu kan ya. Tapi yang sebenarnya dia jualan bukan tiketnya, tapi makanannya yang jadi andalan di dalamnya untuk ngangkat bisnisnya. Front end-nya adalah film. Bahkan pernah mungkin dia sampai masuk ke studio, bawa popcorn banyak, gitu ya. Bahwa orang udah nikmat terus ngelihat popcorn tambah terbangun keinginannya untuk
memberi camilan itu, tapi malas keluar kan, wah dia datengin, ya dia datengin, itu membangkitkan dia untuk membeli, itu back end-nya. Itu Bu Khalifa. Ada lagi mungkin yang mau tanya, masih bisa satu lagi mungkin Mas Habibi? Keren, makasih Mas Rian. Ya, ada lagi satu lagi, monggo. Ya, silakan. Silakan, monggo. Pak Hasan, minta tolong di-share lagi yang PPT yang spin coach. Iya. Pak Hasan dan teman-teman, setelah ini nanti saya share lewat Mas Habibi, saya PDF-kan nanti materinya akan saya berikan spin-nya, nggih. Ada lagi pertanyaan satu lagi, monggo silahkan. Yang mau bertanya? Ada lagi? Mungkin Mas, saya Mas. Pak Hasan Mas. Oh iya Pak Hasan, gimana Ya, Pak Hasan? Mas Rian. Monggo. Nah, Iya. saya tertarik yang meningkatkan loyalitas pelanggan itu. Ya. Kan penjualan saya kan naik turun. Program-program apa yang paling efektif yang tadi berapa? 5 atau berapa ya tadi ya? Kalau saya lihat tadi. Oke. Program-program ya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ya. Mungkin punya pengalaman sama herbal atau gitu. Oke, baik. Jadi yang pertama, Bapak produknya apa tadi Pak? Algate ya, Algate ya. Alga series sebenarnya banyak sebenarnya Alga series. Banyak ya. Alga series berarti Bapak sebenarnya punya kesempatan untuk membantu orang dari beberapa kondisi ya Pak ya, bukan cuma kanker ya. Nah, ya banyak. Pak test case dulu nggih Pak Hasan nggih. Pak Hasan coba pilih salah satu customer Bapak ya yang mengkonsumsi. Bapak coba follow apa? Testimoni, Pak. Testimoninya seperti apa, gitu kan ya. Terus minta feedback dari beliaunya. Itu satu dulu. Bapak rasakan, Pak Hasan, ketika Bapak melakukan pola pendekatan secara personal, Bapak mendapatkan testimoni dari yang bersangkutan dan feedback dari yang bersangkutan, Pak Hasan secara pribadi merasakan apa? Gitu kan ya. Rasakan secara apa? Lalu yang kedua, ketika Bapak selesai melakukan kontak secara personal dengan si klien Bapak, lain hari Bapak coba lakukan kembali ke customer yang tadi, Pak. Bapak merasakan ada kedekatan yang berbeda apa enggak? Ya, Bapak langsung merasakan ada kedekatan yang berbeda apa enggak? Nah, beberapa kondisi saya juga ikut merasakan dan teman-teman dulu, terutama waktu di perbankan dulu ya, kita coba terapkan hal-hal seperti itu, engagement-nya terbangun, Pak. Jadi dari satu pola saja, pendekatan secara personal, itu impact-nya langsung kita rasakan. Oke. Kalau yang sebelumnya tadi, oke. Nah, Pak Hasan bisa bangun komunitas sebenarnya atau forum diskusi. Misalnya gini, Bapak bisa share ke salah satu customer atau ke teman tentang topik ya, topiknya itu diskusi tentang hidup sehat gitu. Siapa yang pengen hidup sehat, yuk diskusi yuk sama kita yuk gitu ya. Jadi itu bisa siapapun. Kalau dirasa ini baik, Anda bisa share loh link ini gitu kan. Bapak bikin grup WA, Pak. Bikin grup WA. Ada grup WA nggak Pak Hasan? Untuk khusus produk ini ke orang luar. Halo Pak Hasan? Saya sih personal, banyak ke broadcast-nya. Jadi broadcast list jadi personal. Kalau grup kebanyakan itu ini apa? Seringnya ditolak sih. Oh, oke. Jadi tekniknya untuk mengundang di grup pun ada caranya, Pak. Teknik mengundangnya. Jadi yang pertama, Bapak bisa melakukan edukasi. Jadi bukan promosi ya, Pak ya, tapi edukasi gitu kan ya. Edukasi itu bisa informasi, bisa juga memberikan kondisi, ya. Memberikan kondisi itu artinya gini. Contohnya misalnya kalau Bapak itu herbal ya Pak ya, minuman herbal, misalnya minuman herbal, yang terutama yang sudah pernah merasakan ya Pak Hasan ya, terutama yang sudah pernah merasakan ya. Contoh misalnya Bapak Algati ini kan untuk kanker ya Pak ya, Algati kan untuk kanker. Bapak lakukan komunikasi kepada mereka, bagaimana tips-tips
untuk menghindari penyakit kanker gitu ya, atau menjaga kesehatan kita agar terbebas dari kanker. Itu edukasi dan juga bisa kondisi, Pak. Mungkin di satu sisi ada orang yang nggak membutuhkan, tapi ada orang yang membutuhkan. Nah, sebenarnya kita bisa mulai dengan metode yang namanya obat nyamuk bakar zaman dulu, Pak. Mulai dari lingkaran yang paling kecil dulu. Siapa lingkaran paling kecil? Orang-orang yang pernah merasakan produknya Bapak. Gitu. Itu bisa dimulai. Kalau perlu digrupkan mereka. Yuk diskusi dengan ini. Boleh nanti diskusi secara terpisah, Pak. Untuk teknisnya seperti apa. Karena waktu kita kan terbatas ya. Teknisnya seperti apa. Itu kita bisa. Mas Habibie, Mas Tino itu banyak membuat grup untuk berbagi gitu ya, termasuk mungkin setiap hari Kamis. Atau masih ada 3 yang lainnya, event berkala, customer wadah berperan, ya beri penghargaan gitu kan. Tapi 2 ini buat saya juga sudah punya impact yang luar biasa supaya engagement customer. Sementara gitu Pak Hasan. Oke, siap. Terima kasih Mas. Monggo nanti saya share materinya, itu ada profil saya, ada nomor WA saya. Kalau mau diskusi monggo, silakan. Gitu. Yap. Iya. Sukses buat Pak Hasan, sukses buat teman-teman semuanya. Sepertinya sudah cukup Mas Habibie untuk sesi kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih banyak Mas Rian, Masya Allah, luar biasa ya. Baik. Monggo ada. Pak Hasan tadi di mana? Pak Hasan tadi di mana Pak? Kotanya Pak? Surabaya Mas. Oh Surabaya, Iya. Mas Rian ada 1-2 pesan terakhir malam ini. Yang pertama saya bersyukur sekali bisa berbagi dan punya kesempatan dengan teman-teman semuanya, karena saya juga banyak belajar nih dari teman-teman yang sudah memiliki usaha masing-masing. Kalau yang belum memiliki usaha atau produk, jangan khawatir, ini momen yang tepat dan ini forum yang tepat untuk belajar, karena saya secara pribadi bicara seperti ini karena saya merasakan juga kemarin di batch 1 banyak ilmu-ilmu baru yang menambah insight saya untuk terus bergerak gitu kan ya. Yang jelas yang jadi tantangan itu action Mas Habibie. Betul, sangat betul. Itu sampai detik ini saya juga sangat challenge untuk melakukan konsisten action ini. Sangat penting supaya segera kan gitu kan ya. Ini sudah mulai ada yang closing ya kayak kemarin ya Mas Habibie ya. Yang mana Mas Rian? Dari teman-teman sudah ada yang mulai closing kayak Bu Yani kemarin ya. Oh, sudah ada alhamdulillah dari teman-teman batch 2 ini. Tapi angkanya masih belum se-ekstrim Bu Yani. Iya luar biasa Bu Yani, bisa ekstrim seperti itu. Insya Allah akan nular ke teman-teman semuanya. Sukses buat semuanya. Terima kasih Pak Fikri, Pak Mas Ari, Pak Hasan, Bu Khalifa, Bu Ida, Bu Rosmida, Mas Kiwit, Mas Alvan, Bu Dina, Mas Ade, dan Bu Sultan. Terima kasih Mas Habibie. Luar biasa, nanti akan saya share materinya lewat Mas Habibie. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Rian. Semoga teman-teman semuanya di sini bisa mengambil insight baru dan kemudian mengaplikasikan ke praktek jualannya untuk membangun bisnisnya. Jadi teman-teman memulainya dengan jualan, tapi harus tetap ingat jangka panjangnya jangan sekedar jualan ya. Kita memulai jualan ini adalah langkah awal untuk membangun bisnis, walaupun kecil tapi harus dibangun layaknya perusahaan. Gitu. Insyaallah semoga jadi keberkahan untuk kita semua dan Mas Rian semakin berkah berlimpah rezekinya. Ilmu mahalnya sudah dibagikan secara gratis kepada kita malam ini, alhamdulillah. Dan tetap sehat semuanya. Kita akan ketemu lagi besok ya di kelas jam 19.30 lagi. Kita akan belajar bersama Mas Tino untuk besok. Dan nanti kita akan tutup kelas ini di hari ke-7, hari Senin. Jadi teman-teman semuanya pastikan masih ada 2 hari, prakteknya dimaksimalkan, kalau ada kendala segera konsultasi ya. Dan walaupun setelahnya ya, setelah kelas ini teman-teman masih boleh konsultasi, tetapi biasanya teman-teman praktek saat kelas itu akan lebih terasa semangatnya. Ya, semangatnya akan lebih ada. Jadi manfaatkan teman-teman ya.
Demikian malam ini, semoga sehat selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah berkahi kita ini, belajar kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Mas Habibie. Pak